Pemirsa, mengapa pembunuhan sadis di Bekasi bisa terjadi? Kami akan membahas bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan psikolog forensik Nur Afni. Selamat sore Pak Yusri dan Ibu Nur Afni. Selamat sore. Pak Selamat sore Yusri. Mbak Anissa, selamat sore Mas Abram. Baik Selamat sore, Pak Mbak. Yusri, sejauh ini Iya. perkembangan terbaru dari kasus ini boleh diinformasikan kepada kami Pak? Terima kasih. Jadi memang satu tersangka sudah kita amankan dan yang bersangkutan memang ini anak di bawah umur, masih umur sekitar 17 tahun. Dia mengakui semuanya perbuatannya sejak tanggal 6 sekitar subuh dia melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban inisial DS ini dengan melakukan mutilasi kepada korban tersebut dengan 4 bagian potongan besar, ya, dari tangan, kemudian badan ada tangan kanan, kemudian kaki dan juga kepala, dan dibuang di 4 tempat yang memang pada tanggal 6 tersebut ditemukan oleh warga di 2 tempat, baik itu tangan maupun badan yang masih ada tangan kanannya 1. Kemudian tanggal 9 kita melakukan penangkapan setelah ada laporan. Kita kemudian menyelidiki bersama-sama dari Polda Metro dan juga Polres Bekasi, kemudian menyelidiki dan memang menemukan tersangka di salah satu tempat warnet. Ya, tersangka pada saat itu sedang bermain game. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka dan tersangka mengakui. Begitu, Mbak. Oke. Pak Yusri, ada 2 framing yang harus dijelaskan. Apakah hubungan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban didasari suka sama suka atau memang ada unsur pemaksaan sehingga pelaku dalam hal ini adalah korban kejahatan seksual? Memang pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, diawali sejak bulan Juli 2019, korban berkenalan. Tersangka berkenalan dengan korban di salah satu bus karena memang tersangka ini setiap hari kerjanya adalah bermain, dia adalah pengamen ya di bus-bus, kemudian ketemulah dengan si korban, dari situ kemudian mereka berkenalan. Terakhir pengakuannya pada saat dia berulang tahun si tersangka ini, korban menginap di kediamannya, di rumahnya. Ya, memang beberapa kali dikasih uang oleh si korban ini kepada tersangka. Nginap di situ dan mulai awal dari situlah kemudian pengakuan daripada si tersangka, si korban ini melakukan asusila terhadap si tersangka, itu pengakuannya, dengan melakukan hubungan intim sesama jenis. Walaupun waktu pertamanya menolak, itu pengakuannya, tetapi setelah itu diberikan imbalan 100.000. Nah, mulai dari berlanjut itulah seterusnya sampai dengan pengakuan terakhir kemarin ada sekitar 50 kali lebih lah katanya pengakuan, tapi sampai dia lupa juga seperti apa. Itu yang dilakukan si korban terhadap tersangka, baik itu pertama dengan paksaan pengakuannya maupun juga rayuan dengan menggunakan uang untuk diberikan imbalan kepada si tersangka ini. Begitu, Mbak, Mas Abram. Baik, berarti sudah lebih dari 1 tahun pelaku ini dilecehkan oleh korban ya Pak ya? Pengakuannya seperti itu. Sampai akhirnya terjadi insiden pembunuhan. Sudah lebih dari 50 kali. Sampai akhirnya terjadi insiden pembunuhan, apa yang sebenarnya memicu hal itu, Pak? Motifnya bahwa dia menyampaikan bahwa memang sejak 4 kali lah ya. Dari setelah 4 kali itu sudah mulai tidak pernah korban ini sudah mulai agak dengan ancaman kasar terhadap si tersangka, dan kemudian juga pada saat dia melakukan persetubuhan itu tidak dibayar menurut dia, sehingga mulai timbul rasa benci kepada si korban ini. Nah, dari situlah kemudian juga muncul, sesuai pernyataan daripada si tersangka ini, mulai timbul rasa mau membunuh si korban, niatnya akan membunuh, tetapi terlaksananya ini pada tanggal 5 subuh itu, atau sekitar tanggal 6 subuh itulah dia laksanakan karena memang ada agak sedikit ancaman yang agak sedikit keras dengan menggunakan sebilah pisau kecil, pisau lipat yang memang diancam kalau tidak mau dilayani nanti akan dihabisi. Itu pengakuan dia. Sehingga terjadilah persetubuhan, setelah itu tidur si korban, kemudian si tersangka mengambil sebilah parang karena memang mereka tidur di rumah daripada si tersangka sendiri.
Jadi mengambil sebilah parang kemudian melakukan pembunuhan terhadap si korban, bahkan sampai dengan memutilasi. Pak Yusri, modus pelaku ini apakah memang dilakukan seorang diri saja atau dibantu oleh pihak lain? Dia melakukan seorang diri, ya, karena memang dia juga serba hati-hati katanya. Tidak ada temannya pun yang tahu kalau mereka memang ada hubungan, sering melakukan hubungan badan sesama jenis. Padahal malam itu memang dia berempat. Sempat jalan bersama-sama berempat, 1 wanita, 3 laki-laki. Tapi yang 2 ini sudah pulang, kemudian si korban bermalam di rumahnya si tersangka di daerah Bekasi tersebut. Kemudian itulah yang saya katakan tadi, punya rasa kebencian dan dendam, suka diancam, kemudian juga tidak menerima lah. Alasannya seperti itu, ini masih kami dalami semuanya. Sehingga terjadi pembunuhan dengan sangat keji, ya, karena memang niatnya sudah akan membunuh. Pertama ditusukkan kepada badannya si korban, kemudian setelah itu ke muka daripada si korban, bahkan sampai ke leher. Setelah itu dia bingung, mau dikemanakan jenazah ini, itu yang kemudian dia lakukan mutilasi di 4 bagian dan dibuang di 4 tempat yang tidak terlalu jauh dari kediaman rumahnya. Baik, saya ke Ibu Nur Afni. Ibu Nur Afni, kalau dilihat posisi korban pelaku ini antara korban kejahatan seksual ataupun pelaku pembunuhan, bisa dibilang ada 2 versi seperti itu. Pun anak ini yang masih berusia 17 tahun tidak sekolah, tidak punya orang tua dan hidup sehari-harinya mengamen. Seperti apa, Bu, sebenarnya posisi anak ini di mata hukum, Ibu? Apakah dijadikan korban atau pelaku? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi kalau saya melihatnya, ketika kita melihat dari sisi psikologi, maka yang harus kita utamakan adalah dinamika. Bagaimana perilaku ini muncul. Jadi bukan dari salah benar dulu ya, gitu ya. Jadi kita melihat dulu bagaimana dinamikanya dia sampai ingin membunuh gitu ya. Nah, di sini ada satu kejadian, di mana kejadiannya adalah kekerasan seksual, dan anak ini ya katakanlah yang sekarang juga pelaku adalah usia anak, maka tidak ada kata-kata sebetulnya suka sama suka atau bagaimana ya, tetap saja di dalam saya kira di Undang-Undang Perlindungan Anak bagaimanapun anak-anak ini masih dalam perlindungan. Jadi ya harus dilihat dulu gitu ya, bahwa memang apalagi dia ini seorang diri ya, tidak punya pelindung, ibu bapaknya tidak ada, ya seharusnya mendapatkan pemeriksaan yang jelas gitu ya, bahwasannya dia bisa jadi dalam posisi ingin melindungi dirinya lah berbuat seperti ini, karena tidak tahu harus meminta pertolongan pada siapa gitu ya. Terus kemudian seberapa berat dia dijadikan korban, mungkin itu bisa dilihat visumnya atau kondisi psikologisnya sendiri ya, dengan perilaku sodomi ini. Setelah mungkin awal diiming-imingi dengan uang, kemudian sampai ke sini-sininya tidak ada. Nah itu bagaimana perjalanan perasaan, pikiran, motivasi dari anak ini sendiri, sehingga anak ini pada akhirnya memutuskan demikian gitu ya. Karena ini usia anak gitu namanya. Nih Pak Yusri, sejauh ini perilaku dari pelaku sendiri seperti apa? Apakah memang menunjukkan sikap yang keji dan mampu membunuh kemudian memutilasi orang, atau biasa saja, Pak? Sampai dengan saat ini memang kita masih sedang akan melakukan pemeriksaan ini ya, kejiwaan kepada si pelaku ini. Tetapi apapun yang ditanyakan oleh penyidik, si pelaku ini cukup tenang dan menjawab semua apa yang ditanyakan oleh penyidik. Bahkan dia sampaikan semua, termasuk perasaannya yang dia sampaikan, bagaimana sakit hatinya dia terhadap si korban. Mulai dia berkenalan, mulai dia dilakukan asusila terhadap dari korban kepada dia, disampaikan semua. Begitu, Mbak.